Good afternoon, ladies and gentlemen. Before we start with our presentation, kindly allow us to present the session in Bahasa, because tomorrow you can find us also at Ignite Stage in Taman Hebun around 15:30. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan, nama saya Rifa, saya Vice Principal dan juga co-founder dari kami. Bersama saya siang ini ada Mas Ridwan, silakan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Kodau, saya bagian divisi IT di INSA. Pada kesempatan ini kami ingin berterima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi mengenai pembangunan knowledge management system berbasis bencana yang telah kami bangun. Pada tahun 2018, kita telah menyaksikan berbagai jenis bencana yang destruktif di Indonesia, mulai dari tsunami, ekonomi, volcanic eruption, banjir, dan semua ini terjadi secara bergantian, memberikan kesan kepada masyarakat Indonesia bahwa masyarakat Indonesia ini belum sepenuhnya siap menghadapi bencana. Namun mengapa bisa demikian? Padahal puluhan isu kajian mengenai bencana telah dilaksanakan di seluruh dunia mengenai Indonesia dan tersebar di seluruh dunia juga. Dan juga upaya-upaya para pemangku kepentingan untuk meningkatkan resiliensi Indonesia juga telah banyak diupayakan, mulai dari pelatihan, kemudian penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan, segala upaya telah dilakukan. Namun rasanya masih ada set atau langkah yang hilang dalam upaya-upaya tersebut. Next. Kemudian kami mencoba melakukan analisis untuk melihat apa sih tantangan dan juga problematika yang ada dalam penanggulangan bencana saat ini. Dan berdasarkan studi kasus yang telah terjadi pada tsunami Sunda yang terjadi pada tahun 2014, kami menemukan bahwasannya masih banyak pengetahuan mengenai bencana yang tidak terintegrasi ke dalam kebijakan secara nasional maupun di daerah. Next. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh salah satu founder kami, Dr. Nizar Bisri, dan juga Ibu Dr. Yanti Jalante, ditemukan bahwa sebenarnya tsunami di Sunda pada tahun 2018 itu telah diprediksi potensinya dan juga sudah dipublikasikan hasil risetnya tersebut. Namun penelitian tersebut belum terintegrasi secara langsung dengan kebijakan yang ada di Indonesia. Next please. Penelitian mengenai kebencanaan di Indonesia ini tersebar di seluruh dunia dan masih belum tersentuh oleh banyak pemangku kepentingan di Indonesia. Maka dari itu, berdasarkan temuan ini, kami mencoba bertanya pada diri kami sendiri, apa yang dapat kami bantukan untuk Indonesia dalam membangun resiliensi, terutama untuk menyelesaikan tantangan-tantangan seperti ini. Next. Kami kemudian mencoba untuk menyusun sebuah sistem manajemen yang tidak hanya mengumpulkan data, tetapi mengubah data tersebut menjadi informasi, dan informasi tersebut dapat digunakan oleh pengguna untuk menambah pengetahuan dan juga memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk dapat memanfaatkan lebih lanjut terhadap pengetahuan tersebut untuk berbagai aksi dan kemudian keputusan. Next please. Kami mencoba membangun knowledge management system ini dengan mengawalinya dengan berbagai diskusi dengan para aktor penanggulangan bencana. Dari hasil tersebut, kami mencoba mendesain sebuah knowledge management yang berbasis pada proses pengetahuan, di mana proses dan berdasarkan desain tersebut, kami membangun sebuah teknologi yang akan memudahkan para pengguna untuk mencapai tujuan pembangunan resiliensi. Next please. Nah, berikut adalah hasil dari pembangunan yang kami lakukan, yaitu sebuah knowledge management system yang dapat diakses dari
melalui cari bencana data ini. Next. Kami memiliki visi besar untuk Indonesia, yaitu untuk menjadikan Indonesia sebagai referensi dunia untuk pembangunan ketangguhan dengan menggunakan knowledge management system dan juga teknologi. Next. Kami menyediakan 2 produk yang dapat diakses oleh rekan-rekan semua secara gratis. Yang pertama itu adalah main portal kami yang mengakinkan data dan informasi mengenai bahaya yang ada di seluruh Indonesia dengan daftar publikasi ilmiah yang ada di seluruh dunia tentang Indonesia. Nah, untuk lebih lanjut nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Edward. Dan kemudian untuk produk yang kedua juga kami telah merilis setiap bulannya Indonesia Disaster Knowledge Update yang berisikan mengenai tren publikasi ilmiah yang ada di di Indonesia saat ini. Selanjutnya saya akan serahkan untuk Mas Ridwan menjelaskan mengenai produk kami. Baik, terima kasih Mbak Rifa. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait produk dari Cari. Oke, nah, untuk yang pertama, ini ada main portal. Anda dapat mengaksesnya melalui caribencana.id/main_portal. Di belakang saya ini adalah tampilan halaman awal untuk main portal. Nah, pada halaman awal ini sebenarnya terbagi dari 3 bagian. Yang pertama itu ada peta, terus yang kedua ada area brief, dan yang terakhir itu ada list publikasi. Untuk di peta, secara default kita menampilkan layer bahaya dari Inaris dan jumlah publikasi di setiap daerahnya. Untuk di bagian area brief, kita menampilkan profil wilayah berdasarkan wilayah yang Anda pilih pada marker di peta. Selanjutnya, untuk melihat detail dari profil wilayah, Anda dapat klik tombol detail pada bagian publikasi di sebelah bawah. Next. Nah, ini contoh profil lengkap untuk Provinsi Bali. Nah, di sini kita menampilkan beberapa informasi, yaitu luasan wilayah, jumlah populasi, jumlah data, terus jumlah publikasi, jumlah riset, dan jumlah koleksi dokumen, dan jumlah bencananya. Nah, pada halaman ini sebenarnya kita menyediakan juga grafik yang lebih detail. Jika ada scroll ke bawah, kita akan menampilkan masing-masing detail informasi lengkap dari informasi yang kita simpulkan di atas. Nah, ini contoh grafik atau informasi yang lebih lengkap. Next. Nah, untuk bagian ketiga, ini adalah list publikasi yang telah terpetakan secara otomatis, dan kita juga mengupdate-nya secara otomatis setiap bulannya. Nah, terus juga selain dari hal itu, kita menyediakan filter untuk mempermudah pencarian publikasi secara spesifik. Filter yang kita sediakan di sini ada filter berdasarkan kata kunci, terus tahun publikasi, terus fase penanggulangan bencana, filter berdasarkan wilayah, dan hazard. Jadi bahayanya. Next. Nah, untuk selanjutnya produk yang kedua itu Indonesia Disaster Knowledge Update atau IDKU. Itu adalah produk yang dirilis setiap bulannya dengan tema yang berbeda. Itu merupakan analisis pengetahuan kebencanaan Indonesia terkait situasi, strategi, dan tren yang dirangkum dalam 2 atau 3 halaman. Next. Nah, berikut adalah contoh itu yang kita rilis. Nah, di sini itu kita menampilkan juga jumlah publikasi, sebarannya, dan risiko, terus tren publikasi setiap tahunnya, dan juga kita menampilkan grafik untuk melihat gap antara jumlah publikasi dan
risk pembayarannya. Next. Ini halaman selanjutnya dulu kita menampilkan jumlah publikasi berdasarkan Hazard, top artikel, top research topik dan lain-lainnya. Cukup sekian dari saya untuk penjelasannya. Silakan saya kembali. Terima kasih. Kami di sini berusaha untuk menjembatani pengetahuan yang hanya populer di kalangan akademisi menjadi lebih populer dan reachable di masyarakat luas, seperti pembuat portofolio, pembuat kebijakan, dan juga masyarakat dalam membangun asuransi di Indonesia. Next. Lebih lanjut mengenai produk yang disampaikan. Next. Kami juga dari cari yang telah kami bangun, kami juga dapat membantu Anda dan rekan-rekan semua yang di sini untuk memecahkan problematika dan tantangan dalam membangun resiliensi di Indonesia dengan memanfaatkan sistem manajemen kami dan juga teknologi kami, serta dengan pengetahuan dan data yang terkumpul dalam sistem kami dapat memodifikasi dan menyesuaikan data dan informasi yang telah kami miliki untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut pada studi kasus lainnya. Nah, kami juga menyediakan berbagai services, termasuk diantaranya riset, kemudian capacity building, dan juga pembangunan knowledge management system yang terkustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Next lagi. Pada training services kami yang pertama, kami dapat membantu Anda dan organisasi Anda untuk melakukan riset analisis sesuai dengan kebutuhan serta proses building. Next. Dalam pelaksanaannya, kami dalam melaksanakan suatu kegiatan, yang pertama itu adalah berbasis empat prinsipal. Yang pertama itu adalah pendidikan mobil. Kami biasanya melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu dengan berdasarkan pada pengetahuan yang sudah ada, sehingga kalau dalam bahasa Indonesia tidak menunjukkan barang yang baru. Selanjutnya, scientifically and conceptual result, semua produk yang kami lakukan itu berbasis dengan keilmuan. Dan yang ketiga itu adalah co-creation, di mana kami terbuka untuk bekerja sama dengan para pihak lainnya. Dan yang keempat yaitu practically implementable, yaitu kami dalam melaksanakan kegiatan kami berusaha untuk menghasilkan produk yang dapat diimplementasi secara realistis. Next. Kami itu masih balita, kami juga baru bangun dari tahun 2019 dan kami tetap terus bertumbuh untuk mendukung pembangunan resiliensi di Indonesia dan di dunia. Next. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan kami untuk strategi petani dan juga human capital building. Next. Kemudian untuk customized knowledge management system. Next. Kami telah berkontribusi secara nasional dan juga internasional dalam membantu mendukung pembangunan resiliensi di berbagai kegiatan. Next. Mendukung Indonesia melalui inovasi knowledge management system itu adalah satu hal, tapi dukungan kegiatan untuk pembangunan resiliensi yang telah kami lakukan itu lebih jauh dari apa yang ada. Next. Terakhir mungkin ada sedikit quote yang biasanya kami lakukan sebagai jawaban kami. Big data is enriching and actionable information is crucial, but knowledge-based investment and development are indispensable for genuine resilience and sustainable development. Next, kami siap membantu Anda untuk mengakses dan memanfaatkan pengetahuan bencana lebih lanjut, dan kami terbuka berkolaborasi selanjutnya dengan Anda. Saya Rifa. Saya Ridwan. Kami dari Cari. Terima kasih. Rekan semua, ternyata boleh ada sesi pertanyaan. Apabila ada pertanyaan, silakan.
ada. Terima kasih banyak.